Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas kaidah ke-11, yaitu ta'amul ma'ahum bila tasannu'in wala takallufin wala tamthilin, yaitu bermuamalah dengan anak tanpa kepura-puraan, tanpa memaksakan diri, tanpa bersandiwara. Artinya apa? Ya asli, apa adanya. Jadi kita tidak boleh bersandiwara dengan anak-anak kita. Perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebagian orang tua, apakah para ayah ataupun ibu, ya, ketika mereka bergaul dengan orang lain, bersama dengan teman-temannya, Masya Allah mereka bisa bersikap lembut, bersikap baik, ya, berhias dengan akhlak yang mulia, perilaku yang indah. Nah, mereka menjadi orang yang sangat enak untuk diajak bicara, diajak diskusi, diajak ngobrol. Nah, ya, wajahnya berseri-seri, ya, bisa berlapang dada, ya, pemaaf, begitu. Akan tetapi ketika dia masuk ke rumahnya, mulai dia bermain sandiwara, mulai dia berpura-pura, ya. Maka dia begitu masuk rumah memasang, ya, wajah yang jelek, ya, wajah yang cemberut, ya, bermuka masam, nah, ya, kemudian gampang marah, ya, tidak bisa bersabar menghadapi kesalahan anak-anaknya, ya, tidak bisa memaafkan, ya, kesalahan yang sepele. Nah, maka kalau orang tua yang seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa perilaku dia, akhlak dia, muamalah dia dengan teman-temannya itu tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Ya kan? Berarti dia itu apa? Riya. Dia itu apa? Pura-pura. Dia sum'ah. Dia ingin mendapatkan pujian dari teman-temannya. Dia ingin dapat sanjungan dari orang lain. Tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, para pendidik yang saya muliakan, hendaknya kita ini hidup dengan akhlak yang baik. Ya, lapang dada, nah, kemudian memudahkan, ya, anggota keluarga kita, anak-anak kita, ya, kita tinggalkan sikap bersandiwara, sikap berpura-pura, ya. Jika ada di antara anak kita yang melakukan kebaikan, atau kita melihat salah seorang dari anak kita melakukan perbuatan yang terpuji, ya kita puji dia. Kita syukuri dia. Kita kasih apresiasi. Ya. Kemudian seandainya anak kita melakukan kesalahan, maka jangan banyak dicela. Jangan terus-menerus diungkit. Nah, ya,
Maka hendaknya kita menghadapi anak-anak kita dengan wajah yang berseri. Tinggalkan bermuka masam kepada anak-anak kita. Nah, jangan sampai ya kita ini bersikap tidak baik, mencaci maki, mencela ya anak-anak kita karena khawatir anak kita akan mengulanginya. Nah, ya. Maka apa yang ada di dalam dada kita, perasaan-perasaan itu ungkapkan kepada anak kita. Dengan cara yang baik. Jangan kita sembunyikan, jangan kita simpan. Ya. Ketika kita ada rasa suka, senang kepada anak kita, sampaikan bahwa kita senang dengan perbuatan itu. Kita puji dia. Ya. Jika ada dalam hati kita perasaan gak suka kepada anak-anak kita, hendaknya tidak kita keluarkan dengan cara yang jelek. Ya. Tapi apa? Kita sampaikan ketidaksukaan kita dengan cara yang lemah lembut, dengan kehangatan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jika muamalah yang seperti itu kita laksanakan, maka dengan perjalanan waktu kita akan melihat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ya, kita akan melihat, kita akan merasakan bahwa ternyata kehidupan itu lebih mudah dari apa yang kita bayangkan. Ya, kita sebagai orang tua akan merasakan kelapangan, merasakan kebahagiaan, kesenangan yang sangat luar biasa. Ya. Ditambah kita nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan Allah Ta'ala, coba perhatikan. Ya, bagaimana kelapangan, kelonggaran Nabi SAW. Bagaimana beliau tidak berpura-pura. Bagaimana beliau tidak memaksakan diri untuk satu sikap. Ya. Kita dapati Rasul adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau menengok orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, ya. Beliau ya menjahit sendiri sendalnya, ya, menjahit sendiri pakaiannya. Beliau membantu istrinya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya. Beliau berjalan sendiri tanpa pengawal, luar biasa. Beliau tidak keras, beliau tidak menyombongkan diri. Ya, beliau berjalan bersama dengan orang-orang miskin, berjalan dengan para janda. Nah, sampai-sampai Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada kita, "In kanatil amatu min imai ahli Madinah, la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at." Seandainya ada seorang budak perempuan, ya, dari penduduk Madinah itu menggandeng tangan Rasul SAW, maka beliau pun akan mengikuti kemana dia mau diajak berjalan. Ini Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihat bagaimana para sahabat tidak berdiri menyambut beliau, karena sahabat tahu Rasul gak suka dengan hal itu. Ya, beliau berjalan dengan anak-anak kecil. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengusap mereka. Bercanda, bermain dengan anak-anak kecil. Beliau memanggil anak-anak kecil dengan nama yang mereka suka. Ya, sekali lagi beliau bercanda, bermain dengan anak-anak kecil. Lihat bagaimana beliau memanggil anak kecil yang masih selesai disapih, "Ya Aba Umar, ma fa'alan nuhair." Ketika Abu Umar dalam keadaan sedih karena burungnya mati. "Wahai Abu Umar, apa yang terjadi dengan burungmu?" Nah, pernah beliau memberikan hadiah satu pakaian ya
kepada anak kecil ya, seorang wanita. Nah, setelah dipakaikan, Rasul pun memuji anak kecil tadi mengatakan ya Umma Khalid hada sana. Wahai Ummu Khalid ini bagus. Wahai Ummu Khalid ini bagus. Ya, jadi kunyah anak kecil itu apa? Ummu Khalid, dipanggil dengan sebutan itu. Nah, maka inilah Rasul kita. Inilah teladan kita. Kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meniru beliau dalam bermuamalah, bersikap kepada anak-anak kita. Sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga nanti mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Terlebih dalam hal mensikapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Anak-anak yang kita anggap menyimpang. Ya, maka dengan kelembutan, dengan kasih sayang dan kehangatan, ini akan lebih mudah untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.